Shalom. Shalom. Baik yang di rumah, Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, baik kita mau berdoa. Baik yang di rumah, baik yang ada di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami naikkan syukur, terima kasih kami kehadiratmu. Kalau hari ini kami masih boleh ada nafas hidup yang kau berikan kepada kami tetap mau setia. Kami tetap mau bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di hari Minggu ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, ada satu jarak yang cukup jauh. Tetapi ketika kami datang kepadamu, Bapa, bagimu tidak ada jarak. Hadiratmu tetap hadir di tengah-tengah setiap rumah jemaatmu. Hadiratmu juga hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami sama-sama mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kami sama-sama mengalami berkat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Sama-sama mengalami pemulihan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami dilawat Tuhan, haleluya. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami percaya dan kami percaya hadiratmu itulah yang memberikan kekuatan dan pemulihan dalam hidup kami. Biarlah roh kami menyala-nyala, siap untuk memuji Engkau. Roh kami siap menyala-nyala untuk mau bersekutu dengan firman-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penolong dan juru selamat kami. Yang percaya kita diberkati hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat yang ada di tempat ini, mari jemaat yang di rumah, sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kuasa-Mu nyata dan firman-Mu akan menguatkan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
jemaat-Mu Tuhan, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Singku percaya, Engkau ada Tuhan, hari di tempat ini ada bagiku. Semakin menjelaskan Tuhan Yesus, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pendiriku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan Tuhan berkuasa.
tetapi secara rohani. Tuhan terus menerus mengingatkan kita. Tuhan terus menerus berkata kepada kita dengan lembut, anakku, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mari jemaat yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, jemaat yang ada di rumah, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang Dia kasihi, anak-anaknya yang sangat Dia sayang. Percayalah, mujizat masih ada. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu semasa Dia hidup. Mujizat itu dinyatakan saat ini, sekarang ini, di tengah-tengah pandemi, musibah yang melanda negeri kita, bahkan yang melanda bangsa-bangsa. Mari kita senantiasa meminta mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Hanya yang menjadi andalan kami, Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan dari andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat kami tidak mampu Tuhan, saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan dengan imanmu. Nyanyikan dengan imanmu jemaat yang di rumah. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhanku serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala rasa cemasmu, taruh di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengerjakan bagi kita jika kita sudah tidak sanggup. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Engkau yang bekerja Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama kita katakan, aku percaya Tuhan ada mujizat.
yang menjadi andalan kami. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya kami mencari Tuhan. Kami mau beribadah menyembah Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, dimanapun kami berada, kami mau mencari Tuhan. Karena setiap kali kami mencari Tuhan, selalu ada mujizat di dalamnya. Itulah sebabnya saat ini kami juga buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus bekerja di dalam kebenaran-Mu, sehingga Tuhan kebenaran-Mu hari ini memerdekakan setiap kami, membebaskan setiap kami. Bahkan ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan terjadi. Pakai mulut bibir hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, bisa senyum kanan, senyum kiri. Maskernya dikasih lihat dulu. Haleluya. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tetap penuh dengan sukacita. Di tengah situasi apapun saudara yang terjadi hari-hari ini, ingat jangan sampai hilang sukacita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan saya rindu setiap kali pembacaan firman Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menghargai firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya mengungkapkan bagaimana dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kebahagiaan kita di dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar bahwa kita memiliki jaminan keselamatan dan masuk surga. Bagi beberapa orang itu sudah cukup. Yang penting saya selamat Pak Pendeta. Yang penting saya bisa masuk surga. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mau berlari-lari, ada hadiah. Hadiah sini saudara, brabeion Yunani. Brabeion itu adalah reward, penghargaan, hadiah yang diberikan bagi mereka yang menang. Jadi kalau kita bertanding saudara, biasanya memang selalu ada hadiahnya, ada pialanya. Reward lah saudara, penghargaan ada diberikan. Ketika kita saudara dikasih Tuhan terus berlari dan terus berlari mendapatkan apa, sampai pada titik ketika Tuhan katakan sudah selesai, ada reward, hadiah. Bukannya sudah pasti kalau kita berbicara tentang surga, oke, sudah pasti surga. Tapi ada rewardnya, hadiahnya lagi saudara. Dan hadiahnya ini memang dari Bapa di surga. Dan kita akan memperoleh ini. Tetapi firman Tuhan katakan dimulai ketika kita mau berlari-lari. Jadi berlari itu bedakan dengan berjalan. Kalau berjalan itu seperti ini. Nah ini berjalan sudah. Kalau berlari, ya ini berlari. Artinya berlari itu dia bergerak lebih cepat. Itu berlari lebih cepat. Tema hari ini berbicara mengenai maju di tengah pandemi. Seluruh dunia mengalami pandemi ini saudara. Tetapi bukan berarti bahwa kehidupan rohani kita juga akhirnya mandek. Dan puji Tuhan memang
Saya percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan juga di dalamnya. Lebih banyak orang dengan firman, lebih banyak orang beribadah. Dulu orang rata-rata ibadah penting seminggu sekali cukup. Sekarang saudara minta ampun. Ibadah di saat gerejanya udah selesai pagi, siang dia bisa buka ibadah lain, firman Tuhan lain, hamba Tuhan lain. Sore malah dia bisa buka lagi saudara. Dia bisa konsumsi sampai 3 kali sehari. Kita yang ada di gereja sini, kan sekarang kita lebih banyak di rumah. Kalau tidak perlu kita nggak mau keluar. Sore kita bisa buka lagi saudara. Mungkin YouTube, Facebook, dengar firman Tuhan, ikut ibadah lagi dan sebagainya. Kehidupan rohani hari-hari ini justru memang saja tambah kencang. Karena kalau tidak saudara, maka kita kan terus lihat ke belakang. Kita akan lihat ke belakang. Ini yang seringkali menghambat kemajuan rohani kita. Ada seorang petani berkata pada anaknya ketika petani ini mengajar anaknya bagaimana membajak sawah dengan baik dan benar. Dia berkata, "Nak, kalau bajak sawah itu jangan sampai kau menoleh ke belakang. Karena kalau sambil kau membajak dan kau menoleh ke belakang, maka dia tidak akan lurus. Pasti ada bengkoknya." Sama kalau kita bawa mobil saudara. Kalau kita tidak konsentrasi penuh, untung mobil ada kaca spion. Kalau tidak ada, apalagi kalau kita mau biasa balik ke belakang, kalau yang tidak punya kamera belakang saudara, tidak mungkin lurus itu. Kita belok tengok kiri, tengok kanan saja saudara, mobil itu bisa melecek sedikit tuh. Kalau mau lurus, arahkan pandangan ke depan. Itulah sebabnya saya berdoa apapun yang terjadi dengan dunia ini, cuma kita mohon bahkan siapapun saudara yang hari ini bersama-sama mengikuti ibadah. Mari kita terus bergerak maju di dalam Tuhan. Bahkan kita berlari-lari, artinya pergerakan kita seharusnya semakin kencang hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena semakin kita maju, semakin kencang, hidup kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Semakin kita kencang, semakin kita disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, banyak pencobaan yang kita alami. Tapi saya ingatkan bahwa pencobaan kita alami adalah pencobaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Hari-hari inilah bagaimana iman kita, kasih kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Apakah kita masih tetap berada di dalam sukacita atau di dalam kekhawatiran? Apakah kita masih berada dalam ucapan syukur atau di dalam ketakutan? Ada kesaksian berbau ini dari teman saudara. Dia habis kena COVID. Dia sudah sembuh, kurang lebih sebulan dia saudara. Bahkan keluarganya juga kena. Dalam kesaksiannya dia berkata bahwa setelah istilahnya dia sadar bahwa kenapa dia kena COVID ini. Saya sudah lama tinggalkan Tuhan, saya lebih banyak pergi ke mall, jalan-jalan sama teman-teman, lebih banyak makan. Bahkan dia katakan lagi, saya sudah lupa kasih kembalikan perpuluhan. Setelah saya kena COVID ini, dia ditegur oleh Tuhan. Oh, saya mau kembali cari Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dia tulis kesaksiannya saudara. Puji Tuhan. Karena memang kenapa kita mau semakin maju? Karena hidup kita ini semakin disempurnakan oleh Tuhan. Ada hal-hal yang tidak layak Tuhan sempurnakan, dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman, lembah pergumulan, lembah di mana apa yang kita alami betul-betul kita serahkan kepada Tuhan. Hari-hari inilah bagaimana hidup kita semakin disempurnakan. Apakah kita berakar kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam firman-Nya atau tidak?
Ingat perumpamaan di dalam Matius pasal 7 itu, ada orang yang membangun rumah. Satu membangun rumah di atas pasir, dia pikir gampang, enak, langsung bisa cepat. Satu membangun di atas fondasi batu karang. Ini repot. Wah, bikin fondasi lagi, ambil lagi batu, pasar lagi, susun lagi. Ini repot. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak lama kemudian datanglah hujan, datanglah angin, datanglah banjir. Dan rumah yang dibangun di atas pasir itu akhirnya hanyut dan hebat kerusakannya. Tetapi yang dibangun di atas batu yang kuat, dasar yang kokoh, rumah ini tetap berdiri. Bagaimana hari-hari ini saudara, hidup kita semakin disempurnakan, dasar kita kepada Yesus Kristus itu semakin kokoh. Kita tidak menoleh ke belakang. Karena saya ungkapkan, rusa itu larinya kurang lebih 90 km per jam. Singa larinya itu kurang lebih 58 km per jam. Artinya hampir mustahil saudara, singa itu dapat menangkap ketika dia mengejar rusa, dia bisa menangkap itu rusa. Karena secara logika, rusa itu larinya jauh lebih kencang daripada singa. Tetapi kenapa seringkali ketika singa mengejar rusa, dia bisa mendapatkan buruannya. Dia bisa dapat menerkam buruannya. Padahal seharusnya rusa ini bisa berlari lebih jauh daripada singa. Dan rupanya saudara, memang saya juga nonton itu di Wild Geographic itu saudara. Itu seringkali kalau rusa lari, biasa memang dia menoleh ke belakang. Sambil dia lari, dia menoleh ke belakang. Dia lari, dia menoleh ke belakang. Setiap kali dia menoleh ke belakang, maka lari kecepatannya itu pasti akan berkurang. Kalau dia terus fokus ke depan, larinya pasti stabil. Tapi karena dia selalu menoleh ke belakang saudara, bahkan ada ilmuwan katakan bahwa memang rusa juga mempunyai satu pikiran bahwa dia memang jauh lebih lemah daripada singa ini. Akhirnya saudara, dia fokus bukan pada kekuatannya, tetapi pada kelemahannya. Wah, saya bukan siapa-siapa dibanding singa. Singa lebih kuat daripada saya. Dia punya gigi taring, saya nggak punya, dan sebagainya. Padahal kalau dia fokus dengan kekuatannya, bahwa dia memiliki kecepatan, tidak mungkin dia didapatkan oleh singa. Tetapi akhirnya rusa bisa diterkam oleh singa. Satu, karena dia selalu menoleh ke belakang. Dua, karena memang dia berpikir bahwa dia lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita fokus di dalam kelemahan kita, tetapi mari kita fokus bahwa kita ini anak-anak Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita sudah diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Seperti Natal kemarin, Immanuel, Allah menyertai kita, saudara. Saya dapat ini chat saudara. Ada seorang dokter Jepang yang bernama Yoshinori Osumi. Dia memenangkan penghargaan Nobel kedokteran karena dia melakukan riset yang dia namakan autopati. Apa itu autopati sampai dia bisa memenangkan Nobel kedokteran ini? Jadi riset tentang konsep autopati ini itu diimplementasikan di dalam puasa. Jadi dia berkata bahwa ketika tubuh seseorang lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar dan akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi atau sel-sel yang telah rusak atau sel mati saudara, agar tidak menjadi sampah dalam tubuh yang bisa membahayakan tubuh. Jadi artinya di dalam riset itu, orang yang berpuasa itu orang yang membersihkan dirinya.
Kemudian dia berkata bahwa puasa ini paling kurang 8 jam dan tidak lebih daripada 16 jam. Kalau saya puasa, saya biasa hitung 15 jam. Jadi kalau saya mulai dari jam 9 malam, saya sudah bisa buka jam 12 siang. Itu 15 jam sudah. Cukup. Risetnya memang mengungkapkan jangan lebih daripada 16 jam. Jadi memang katanya ketika kita berpuasa, tubuh akan membentuk protein khusus yang disebut dengan autophagisome. Jadi autophagisome ini saudara, itu bisa digambarkan sebagai suatu sapu raksasa yang kumpulkan sel-sel mati, sel-sel yang rusak, sel-sel yang membahayakan tubuh. Seperti sel kanker itu kan sudah sel-sel rusak itu. Bahkan dia juga dapat menyapu kuman-kuman termasuk virus dan bakteri. Dan memang ini dibuktikan. Akhirnya dia mendapatkan Nobel kedokteran, saudara. Jadi saya pikir juga, ya mungkin kalau kita rata-rata seminggu sekali puasa, bisa juga kita tambah 2 kali. Jadi bagus sekali memang kita orang puasa. Jadi tubuh kita memang Tuhan sudah sempurnakan. Ciptakan dengan begitu luar biasa, saudara. Ada sel-sel, kalau bagi beberapa orang seperti virus corona, kita punya autoimun kuat dan sebagainya. Itu bisa lebih kuat lagi kalau kita puasa. Jadi sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang bagus, yang lagi lapar itu, yang lagi bagus, yang lagi lapar. Istilahnya saja, yang autopagi ini kekasih Tuhan. Karena kita kan mulai kencang ini. Hidup kita selagi hari-hari ini gereja semakin dimurnikan. Saudara dan saya semakin disempurnakan seperti Yesus. Apalagi yang tidak pernah puasa. Ayo kita puasa, saudara. Yang puasa sekali seminggu bisa juga tambah. Kalau biasa kita Senin puasa, tambah Jumat. Lebih sehat memang sebenarnya. Yang kedua, saudara, kenapa kita terus mau maju berlari-lari mendapatkan rewardnya Tuhan, ajian dari Tuhan? Karena semakin kita maju, memang kita semakin kuat. Saya suka Mazmur 84 ayat 6 sampai 8, kita buka dulu, saudara. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dulu kalau orang Israel itu kalau pergi ibadah, mereka rata-rata ke Yerusalem. Mereka pergi ke Yerusalem, dan hebatnya dimanapun daerah mereka, mereka pergi ke sana. Ingat ibu Yesus, waktu Yesus umur 12 tahun, dia pergi ke Yerusalem, padahal dia di Nazaret. Memang begitu, saudara. Dan firman Tuhan katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Artinya bahwa kekuatan itu bukan mujizat. Mungkin kita berdoa bahwa Tuhan jadikan aku kuat, Tuhan, dalam setiap pergumulan yang aku alami hari ini. Jadikan aku kuat, Tuhan, jadikan aku kuat. Kekuatan itu hasil dari perjuangan kita. Artinya ketika kita mau bertindak maju, ketika kita mengalami pergumulan. Kalau berkat bisa dalam bentuk mujizat, Tuhan akan berkat. Tuhan sekitar mujizat berkat dalam saat itu juga.
Tapi kalau berbicara tentang kekuatan, kekuatan itu hasil dari ketika kita mau berhasrat mengadakan jihad. Hasil ketika kita mau mencari Tuhan. Hasil dari ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya orang yang terus berhasrat mencari Tuhan, rohnya pasti kuat. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika kau sudah mulai malas cari Tuhan, ketika kau mulai tidak mengandalkan Tuhan, ketika ada masalah saudara, hidupmu pasti goyah. Tuhan, saya lagi ada masalah saat ini, Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Kekuatan itu enggak langsung seperti mujizat sekali lagi langsung jadilah kau kuat anakku. Oh enggak. Dia hasil dari proses. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita terus diproses oleh Tuhan. Kita diproses, kita mau berjuang, kita tetap maju. Saudara semakin kuat. Tuhan memberikan kekuatan hari demi hari dalam kehidupan kita. Itu ada kesaksian dari Keju Krak. Pemilik dari Keju Krak awalnya ketika dia membangun usaha ini begitu banyak hutang. Dan kemudian saudara ketika ada temannya datang berkata, kau tak pernah usaha pernah maju, kau telah mengandalkan manusia, kau telah mengandalkan Tuhan, kau telah mengandalkan kekuatan, coba andalkan Tuhan. Dan akhirnya yang SL Praf itu sebenarnya namanya saudara, tapi sekarang namanya jadi Keju Krak. Pemiliknya SL Praf. Mulailah dia kembali kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dan akhirnya bisnisnya ini berkembang maju sampai hari ini saudara. Yang namanya Keju Krak itu pasti enak. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, terus berlari, terus mencari Tuhan, terus andalkan Tuhan. Dan sementara saudara mencari Tuhan, firman Tuhan katakan ada kekuatan baru kembali. Kan kalau kita pikir, kalau orang pergi kan jauh gitu, pasti tambah lama tambah loyo. Namanya kalau orang berlari, jalanlah, tambah lama pasti tambah loyo saudara, karena kekuatan kita berkurang. Tapi firman Tuhan hari ini katakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Wah, luar biasa. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Jangan tinggalkan Tuhan dan cari Tuhan. Mau ibadah di gereja, mau ibadah di rumah, tetap cari Tuhan. Dan saudara akan melihat kekuatan dari Tuhan itu mengalir. Kekuatan dari Tuhan itu memulih kita. Jangan nanti pas kita mengalami pencobaan, kalau kita cari Tuhan, minta Tuhan berikan jalan keluar, minta Tuhan berikan kekuatan. Oh enggak saudara. Daud justru ketika diperhadapkan dengan Goliat, oh dia hadapi saudara. Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Padahal waktu itu dia sudah diintimidasi. Siapa kau? Saya anjing kau cuma bawa itu? Sudah diintimidasi sedemikian rupa. Tapi benar firman Tuhan, kalau kita cari Tuhan, justru kita semakin diintimidasi, semakin lama kita semakin kuat. Semakin kita andalkan Tuhan, semakin lama kita semakin kuat. Dan saya lihat justru banyak mujizat ini terjadi, saudara. Banyak mujizat. Mungkin hari-hari ke depan kita mulai kesaksian. Banyak mujizat justru terjadi. Tahun ini kita tahun mujizat, saudara. Tahun mujizat. Walaupun saya percaya mujizat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika kita terus berlari kepada Tuhan,
Dan akhirnya saudara, ketika kita semakin maju, akhirnya hidup kita menjadi berkat. Ada orang yang hidupnya kayak Israel 40 tahun cuma berputar-putar. Alami hari ini mujizat, alami masalah, marah-marah, bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Akhirnya menoleh ke belakang lagi. Sudah nih Tuhan, bawa kami pulang ke Mesir. Walaupun kami jadi muda di sana, kami tidak pernah kelaparan. Kami tidak pernah kehausan. Selalu ada makanan di sana. Tuhan. Kemudian mereka mendapatkan penyakit, dapatkan kutuk. Mereka minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan pulihkan lagi. Mereka alami mujizat. Tidak lama mereka alami masalah lagi, marah-marah lagi sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Marah-marah lagi sama Musa, hamba Tuhan itu Musa. Sampai Musa akhirnya juga sempat marah sama Tuhan. Dia disuruh untuk cuma ngomong sama gunung batu itu kasih keluar air. Dia pakai tongkatnya, bzz. Akhirnya memang keluar air, mujizat terjadi, tapi Musa juga dihukum sama Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa jatuh, saudara. Hari-hari ini kita banyak saling mendoakan. Kita tetap kuat, saudara. Sehingga hidup kita itu semakin maju, gak berputar-putar. Kita diberkati Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kita dapat tantangan. Tuhan izinkan penyakit. Tapi kita juga Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Tuhan lihat hati kita disembuhkan Tuhan. Maju lagi. Kita alami mujizat, maju lagi sudah. Ada tantangan lagi. Terima kasih Yesus. Kita semakin maju lagi. Wow, luar biasa. Oh, ini enggak lama lagi Tuhan datang sudah. Enggak lama lagi. Enggak lama lagi. Tuhan pasti datang. Karena semua tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada semua nih. Sudah ada semua ini. Mari kita persiapkan diri kita, saudara. Ada seorang atlet dari Tanzania bernama John Stephen Akwari. Dia adalah pelari maraton. Dia mengikuti Olimpiade 1968 di Meksiko dalam lari maraton. Tetapi di dalam kilometer 19, John Stephen Akwari ini tiba-tiba mengalami kram di kakinya. Oh, itu kalau kram itu saudara sakit. Dan akhirnya terjatuh. Dia ini usahakan bagi kaki sementara orang lain berlari. Tapi sementara karena sulit, kakinya sudah terlalu kram, akhirnya dia berdiri. Dia paksakan lari. Dia terpincang-pincang. Orang-orang semakin maju saudara. Dia lari terus. Dia tetap kaki terpincang-pincang. Dan sementara orang lain sudah menyelesaikan finish, dia yang paling belakang. Dia usahakan dia juga sampai garis finish walaupun terpincang-pincang. Ketika dia diwawancara, kan kok memang lagi kram kaki, sakit. Kenapa tidak berhenti aja? Sudah selesai, nanti ada tim dokter yang akan merawat, yang akan membawa. Tapi dia bersikeras tidak mau. Dia mau tetap berlari dan menyelesaikan pertandingan. Dia berkata ketika diwawancara bahwa negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari, tetapi juga untuk menyelesaikan lomba. Apapun yang terjadi, saya harus menyelesaikan lomba. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun perlombaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, karena jalan Tuhan kepada kita masing-masing ada jalannya, saudara. Perlombaan kita juga ada jalannya. Selesaikan perlombaan saudara, dan kita alami mendapatkan reward dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Semakin maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.
mengalir dalam kami saat ini Tuhan. Memberikan kami kekuatan baru hari-hari ini. Kami mau tetap maju, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Romo yang hidup penuhi kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkan engkaulah damaiku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia dengan iman katakan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan yang menolong setiap kita. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di gereja maupun mereka ada di rumah, bahkan dimanapun mereka Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan selalu menolong kami sehingga tidak ada pun yang stagnan Tuhan, tapi kami mau bergerak di dalam Tuhan. Kami mau semakin maju, kami semakin mau berlari untuk memperoleh hadiah panggilan. Bukannya sekedar kami selamat Tuhan, tapi ada reward dari Bapa surgawi, ada piala, ada penghargaan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak. Roh Kudus bekerja. Mereka terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami semakin disempurnakan hari-hari ini. Kami semakin kuat hari-hari ini. Bahkan hidup kami menjadi berkat, menjadi berkat, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jamaah anak-anakmu yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terpapar virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka sembuh Tuhan. Ada kemenangan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Jamaah hambamu Gideon Tuhan, kalau dalam keadaan kram perut jamaah oleh bilur-bilurnya sembuh Tuhan. Perutnya kembali baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shikana bana baralana basangkana bana baralana basikana. Kami percaya akan firman Tuhan hari ini. Kami akan berjalan semakin lama semakin kuat. Bukan lemah, bukan loyo, tapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan siapapun yang sakit hari ini dalam rumah tubuh apapun Tuhan, oleh bilur-bilurmu kami kuat kembali, kami sehat kembali, kami sembuh kembali, supaya kami terus bergerak semakin maju, berlari dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya, jemaat yang dikasih Tuhan, ada pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Keluarga besar GB Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir di rumah Tuhan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah ini lewat live stream.
streaming. Tuhan memberkati kita semua. Kemudian selamat ulang tahun Gembala Jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Yenima Febrianti Wijaya yang berulang tahun pada 1 Februari tahun 2021. Kemudian menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bersama-sama hadir dalam menara doa pada Jumat 5 Februari 2021 pukul 18.30 WITA setengah 7 malam bertempat di tempat ini di gereja. Dan catatan pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada doa-doa syafaat, jemaat bisa membacanya di warta. Kemudian ibadah AOC Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC tahun 2021 yang akan diadakan pada hari Minggu ini tanggal 31 Januari 2021 jam 11 di gereja. Sesudah ibadah raya dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Demikianlah pengumuman kita untuk hari ini. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita akan berdoa. Dan dengan hormat saya mempersilakan Saudari Sheila untuk memimpin kita dalam doa. Bersama dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah Tuhan dari awal, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian sama-sama Tuhan Raja Tuhan. Amin.
terlalu besar Tuhan. Kau terlalu dahsyat, Kau terlalu ajaib Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kami lakukan hari ini, semua untuk kebesaran Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang hari-hari ini kami alami. Bahkan dalam ibadah ini kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir, hadirat-Mu, mujizat-Mu, dan kami percaya lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, dan yang mengalami pergumulan Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan hari demi hari semakin disempurnakan, dan hari demi hari nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mereka semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi pemenang di dalam Tuhan, dan kami juga semakin disempurnakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Berkati bangsa dan negara kami tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolonglah presiden kami Tuhan, wakil presiden, bahkan seluruh pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berikan hikmat wakal budi dalam menjalankan pemerintahan ini dengan baik Tuhan. Kota Makassar juga penuh kemuliaan Tuhan. Kota ini aman, kota ini damai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, berkati juga setiap anak-anak yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tangan-tangan sudah memberi, tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu dalam persepuluhan. Kami percaya Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Ada pagar di sekeliling anak-anak-Mu Tuhan, pagar dan segala belalang pelahap, belalang pengiring, belalang pelompat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi kami dari virus-virus corona. Tuhan melindungi setiap keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar masuk kami Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang kelaparan, tidak ada satupun yang jatuh dalam kemiskinan. Karena Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rohani kami juga Tuhan. Tuhan semakin pulihkan dan berikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin kami sehingga kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus